Dan pemirsa, publik saat ini tengah geram dengan kasus yang terjadi di Garut terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah klinik di wilayah Garut, Jawa Barat. Publik kembali dikejutkan dengan perilaku bejat seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat yang melakukan pelecehan seksual kepada seorang pasien hamil saat melakukan USG. Aksi bejat dokter kandungan tersebut terungkap dari sebuah rekaman CCTV yang viral di media sosial. Diduga kasus pelecehan ini terjadi pada tahun 2024. Banyak sekali yang menyertakan bukti chatnya. Jadi terduga pelaku ini dia chat kepada korban atau calon korbannya itu dengan salah satunya modusnya banyak, tapi salah satunya adalah mengiming-imingi dilakukan pemeriksaan USG 4D ya, itu kepada calon korbannya. Lalu terus nanti setelah dilakukan pemeriksaan 4D USG itu lalu diminta untuk mengambil hasilnya di kafe atau diajak jalan begitu. Kedepannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait dengan SOP tindakan dokter, sebagaimana SOP ini sebenarnya sudah ada di setiap tindakan. Nah, seperti saat dokter melakukan tindakan harus ditemani oleh seorang dokter atau perawat. Dan untuk kedepannya kita berharap bahwa pasien juga kritis ketika hanya berdua di dalam satu ruangan tindakan. Adapun yang telah dilakukan oleh ID saat ini ya, di mana kita telah dilakukan dari pihak terkait bahwa STR dokter tersebut telah ditangguhkan dan proses hukum sedang berjalan. Saksi etik juga dari perhimpunan sudah diproses. Nah, selain itu juga POGI dan ID selalu berkomunikasi secara aktif untuk mengambil langkah-langkah tegas. Langkah tegas berupa seperti apa? Yang pasti pengeluaran dari keanggotaan POGI dan mencabut izin praktik. Mengingat apa yang dilakukan ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Yang penting dilakukan adalah bagaimana ke depannya. Tadi jadi akarnya dulu. Mari kita perbaiki akarnya, sistem. Dari mulai bagaimana pendaftaran, bagaimana kurikulum yang responsif ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Termasuk monitoring evaluasi. Jangan lupa yang harus dilakukan adalah dari sisi bagaimana kita mendorong pelayanan kesehatan di Vaskes itu juga harus mumpuni. Karena tidak ada yang namanya istilah kriminalitas atau apapun istilahnya ketika tidak ada peluang. Ya, maka pengawasan dari fasilitas kesehatan juga menjadi sangat penting, begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang penting kita lakukan adalah bagaimana informasi kepada masyarakat itu bisa disampaikan terkait dengan ketika ada kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai menunggu lama. Ini dari tahun 2024, apakah kita harus menunggu dulu no viral no justice dulu begitu ya? Nggak seperti itu. Publik saat ini tengah geram. Dokter yang sepatutnya memberikan pelayanan untuk kesehatan justru memberikan rasa takut dan rasa terancam bagi pasien maupun keluarga pasien. Lantas, jika sudah banyak korbannya, pantaskah hukuman kebiri kimia dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual? Tim TV One mengabarkan.